pertemuan kita pada sore ini itu dalam rangka audiensi antara masyarakat dengan kantor tanahan badan dengan kantor tanahan kota Sumatera menyangkut dengan keberlanjutan DSL yang mana untuk kampung Sumbaru kita sudah melakukan survei lapangan untuk tahun 2021 dan 2021. Hari ini mungkin kami ingin dengarkan gimana keberlanjutannya. Karena kemarin isunya terkendala yang pertama sudah terpenuhinya kuota PBT, dan yang kedua masalah belum keluarnya aturan tentang RT RW mengenai sepadan pantai. Informasi saya dengar hari ini RT RW tersebut sudah disahkan kanunnya, dan nanti mungkin gimana penjelasannya yang arahan dari Pak yang mobil dari kantor BPN. Dan pembuka dari saya ini saja. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat. Maka kita semua dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita daripada zaman jahiliyah menuju pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak mantan Leci atau Pak Leci, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang telah berhadir di ruang yang sederhana ini. Juga yang saya hormati Bapak Kasih Survei Pengukuran dan petugas ukur kita yang telah hadir di ruangan ini. Saya di sini selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Juga di tahun 2024 ini ditunjuk sebagai Ketua Adjudikasi PTSL. Jadi kegiatan PTSL kita di tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 3.000 sertifikat hak atas tanah. Alhamdulillah. Yang dapat kita jelaskan, kegiatan PTSL kita dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang itu dibagi target menjadi dua, beda seperti kegiatan Prona yang Bapak Ibu pahami tahun-tahun yang terdahulu. Jika target kegiatan Prona itu antara target pengukuran yang outputnya peta bidang tanah dengan target sertifikat itu sinkron. Apabila target pengukurannya 50, maka dapat dipastikan target sertifikatnya juga 50. Tapi sejak kegiatan PTSL itu antara target pengukuran dengan target sertifikat itu berbeda. Antara target pengukuran itu lebih banyak dengan target sertifikat yang terbit, Pak. Contoh misalnya target pengukuran itu ada 100, ternyata target sertifikatnya hanya ada 50. Maka bidang-bidang tanah yang diukur itu sebanyak 100, yang terbit sertifikat 50, tentunya 50 lagi itu tidak diterbitkan sertifikat di tahun berjalan, melainkan di tahun depannya baru diterbitkan sertifikat, seperti itu. Jadi informasi yang saya terima, kebetulan saya menjabat di Losmo ini baru kurang lebih 1 tahun. Di tahun 2021 itu informasi yang saya terima dari petugas yang ada, jadi kegiatan PTSL kita itu memang dilaksanakan terbagi menjadi 2 kegiatan yang tadi saya jelaskan. Ada kegiatan pengukurannya, ada kegiatan untuk pensertifikatannya. Kegiatan pengukuran berjalan sendiri, kegiatan sertifikat berjalan sendiri. Jadi pada saat itu mungkin di sini saya juga tidak terlalu paham miss-nya di mana, Pak. Kenapa sudah dilaksanakan pengukuran, kenapa tidak diterbitkan sertifikat? Mungkin yang Bapak sampaikan tadi ada benarnya.
sudah dilakukan pengukuran itu mungkin mengantisipasi untuk target itu supaya terserap. Ternyata pengukuran fisik di lapangan sudah dilaksanakan, targetnya tadi sudah habis diselesaikan di desa-desa yang lain yang ada di Lusmawi, sehingga hasil ukurnya ada tapi tidak bisa ditindaklanjuti ke dalam sistem database yang ada di BPN. Karena kami di BPN, Bapak Ibu, kami sudah melaksanakan kegiatan pengukuran dan pensertifikatan itu harus melalui mekanisme sistem aplikasi seperti itu. Mungkin nanti dapat kami tampilkan di dalam format dari Infocus. Kemudian adapun tentunya di sini kan kita mencarikan solusi terhadap apa kegiatan yang sudah kita laksanakan di lapangan. Kemarin kami sempat duduk diskusi dengan Bapak, dengan Pak Hasbi juga, dengan Bapak Kepala juga. Jadi intinya solusi itu yang bisa kita ambil. Kami sudah melaksanakan kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan itu kita laksanakan untuk melakukan revisi. Jadi kami memohon target daripada peta bidang tanah, target pengukuran di tahun ini. Seandainya target peta bidang tanah itu direalisasikan, tentu akan kita tindak lanjuti dengan target sertifikatnya. Karena target sertifikat kita di tahun ini ada 3.000 dan sampai dengan sekarang kita baru bisa kita dapat berkas daripada masyarakat dari sekitaran kurang lebih 50 desa yang kita buka sebagai penlog PTSL-nya. Jadi harapan kita bersama, kami juga berharap target kami setengahnya lagi itu bisa masuk dari desa Pusung Baru ini, Pak. Kemarin kami juga sudah duduk diskusi dengan bagian tata usaha. Dapat dipastikan di tahun ini turun terkait dengan target tadi, tapi nggak bisa kita pegang bulan berapa. Jadi di sini inisiatif daripada kami, seandainya nanti di bulan depan sudah turun terkait dengan target tadi, tentunya akan kita laksanakan, kita prioritaskan untuk di desa Pusung Baru terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan isu-isu yang sudah beredar dulu terkait dengan sepadan batas kawasan pantai, dulu di dalam kanun tata ruang sebelumnya itu diatur sejauh 50 meter, dan yang sekarang di kanun tata ruang yang terbaru itu 100 meter, Pak. Tetapi di dalam kanun itu disebutkan dikecualikan terhadap bangunan-bangunan yang sudah terbangun terlebih dahulu sebelum berlakunya kanun itu diperbolehkan. Maka nanti kegiatan PTSL kita di tahun ini yang kita laksanakan itu terhadap bidang-bidang tanah yang sudah punya bangunan-bangunan permanen terlebih dahulu, Pak. Yang sudah berdiri memang di situ bangunan permanen, kemudian jelas tanahnya, jelas alas haknya. Jangan sampai nanti kita salah dalam hal memasukkan dokumen, ternyata ada orang yang memang menduduki tanah-tanah negara bebas, Pak. Tanah negara bebas, kita masuk ke situ, kita pergi bangun, padahal dia dapatnya bukan secara turun-temurun, dia langsung dia kuasai. Padahal harusnya tanah negara bebas itu diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangannya itu ada di pemerintah daerah setempat. Hal-hal itu, jadi nanti kita batasi terkait dengan itu. Kemudian bidang-bidang tanah yang nanti masuk ke dalam batas sepadan antara 0 sampai dengan 100 itu di dalam surat edaran di BPN itu bisa diterbitkan sertifikat dengan catatan-catatan. Contoh catatan salah satunya tidak boleh mengalihfungsikan bidang tanahnya dari yang perumahan tadi menjadi pabrik misalnya, atau misalnya tadinya perumahan dijadikan suatu hal yang dapat merusak ekosistem. Contoh-contohnya seperti itu, Pak. Nanti akan kita lakukan pencatatan di dalam sertifikatnya. Seperti itu. Jadi saya ulangi kembali, saya tegaskan lagi, kami juga berharap terkait dengan realisasi anggaran, realisasi target PTSL yang ada di kami. Kami juga berharap itu, Bu. Target kami 3.000, baru ada setengahnya, baru ada 1.400. Tentunya kalau misalnya Pusung Baru masuk, ada aja sekitar 300 berkas, kan lumayan membantu kami. Itu kami juga berharap. Jadi di sini kan sama-sama kita mencarikan solusi, Pak. Seandainya dari kami di bulan depan nanti udah turun dari perencanaan, kami segera menginfokan ke kawan-kawan, ke bapak-bapak, ibu-ibu dari Pusung Baru.
Mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti seiring kegiatan kita mungkin kita diskusi, nanya atau apapun, silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas, kita mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dengan berita ini gembira kan? Misalnya dibutuhkan 3.000 baru pelaksana 1.400, berarti masih ada 1.500. kekurangan 1.600. Jadi yang kami ingin tahu posisi kami ini sekarang ya, ini termasuk ada Mata Panci, Pusung Bare itu sekarang kota mungkin itu milik dia, wilayah dia. Pusung Baru juga mengklaim balik ke wilayah Pusung Baru juga yang sekarang kami duduki. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di situ sudah dulu ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi pemerintah waktu itu kami ada komunikasi juga sama pemerintah kota. Jadi orang itu akan mengambil tanah itu dengan satu syarat untuk membuat parkir kendaraan untuk jamaah masjid. Di situ ada terjadi pertengkaran sampai kami pun naik ke anggota DPR. Di situ ada diskusi kami panjang lebar, maka pihak kota tidak bisa lagi untuk mengambil itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah kota dulunya ada sebagian tanah yang sudah dibayar, ada sebagian belum. Jadi ini penjelasan bagaimana posisi sekarang yang sebenarnya. Memang kami waktu yang 2021 sudah ada pengukuran dari pihak Pusung Baru sampai dengan keberlanjutan kita bertemu di sini sekarang. Jadi saya ini mewakili masyarakat yang lain ingin penjelasannya istilahnya nanti ke depan ini bagaimana proses kelanjutannya. Dan kemarin pun saya sudah diminta KTP, fotokopi KTP sebagian sudah melapor ke Kapolsek karena saya lalu nggak ada tanggapan tentang hal ini. Jadi karena sekarang Kapolsek yang baru, masyarakat sebagian sudah melapor ke Kapolsek. Inilah perlu ada titik temu sekarang. Jadi di satu sisi 1.600 berkurang kota, salah satunya Pusung Baru ini. Jadi perlu penjelasan, ada titik temu yang benar. Kami pun nanti saya bisa mewakili warga yang lain, bisa saya tahu apa hasil dari pertemuan ini. Jadi mungkin nanti kita Kapolsek tidak bisa sampai buat laporan baru itu yang ada dari saya dan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya jawab dulu aja Pak, terkait dengan yang saya tangkap tadi. Mungkin di sini ada sengketa terkait dengan batas desa, betul ya? Iya. Antara Kota Lusmoy dengan Pusung Baru, Kampung. gitu Pak ya? Kampung. Jadi terkait dengan batas desa itu memang ranahnya ada di tata pemerintahan Pak, di bawah pemerintahan Pintu Lusmoy. Kalau misalnya kami di BPN, kami dasar melakukan pengukuran itu sebatas mana yang ditunjuk oleh masyarakatnya. Kemudian ada surat-surat alas hak yang menyatakan itu masuk ke desa Pusung Baru. Kami juga kan, kami ini istilahnya hanya memotret keadaan apa yang ada di lapangan Pak. Apa yang ditunjuk kami ngikut, nanti dibawa kemana kami ngikut. Kami nggak tahu itu desa A atau desa B. Yang penting kami melihat nanti surat-surat apa yang ada. Contoh misalnya ada surat keterangan jual beli dari kampung, dinyatakan di dalam surat jual beli itu masuk dalam Pusung Baru, itu nanti kita proses dalam desa Pusung Baru. Walaupun nanti setelahnya mungkin terkait dengan persir bidang tanah itu ternyata masuk ke Kota Lusmoy yang akan datang, misalnya kita nggak tahu, itu nanti tinggal kita rubah perubahan nama desa aja.
perubahan nama desa yang tercantum di dalam sertifikat. Kemudian kalau misalnya memang mau dipertegas kembali, coba nanti dari pihak desa Pak yang berkoordinasi dengan tata pemerintahan terkait dengan batas desa itu yang mana sebetulnya batasnya. Jadi nanti pada saat kami tim dari BPN turun ke lokasi sudah gampang nanti Pak. Jangan-jangan nanti yang sudah kita ukur ternyata itu bukan masuk ke Kusumbaru, masuk ke kota Lok Sumawe, gitu juga sebaliknya. Karena kebetulan memang kota Lok Sumawe itu nggak kita tetapkan sebagai target untuk PTSL karena sudah dinyatakan hampir penuh di situ Pak. Karena di kota Lok Sumawe kan. Kalau seandainya memang kota Lok Sumawe nanti ke depannya memang jadi ada kegiatan PTSL lagi, tentunya kan sama seperti itu juga, ada bidang-bidang tanah yang sudah kita ukur ternyata bukan masuk ke kota Lok Sumawe melainkan ke Kusumbaru. Ya, jadi hal-hal itu untuk penegasan saran dari saya, karena di situ bukan kewenangan dari BPN Pak, kewenangannya ada di tata pemerintahan di bawah PMU. Itu Pak. Kemudian terkait dengan bidang-bidang tanah yang sudah dilakukan ganti rugi juga, itu sebetulnya ranahnya ada di PMU tadi Pak, ada di tata pemerintahan, mereka yang lebih paham. Kalau di kami atas dasar penunjukan, misalnya ditunjuk ukur bidang tanah ini, karena bidang tanah ini belum diganti rugi, kita ukur. Tapi kalau misalnya udah dibilang bidang tanah ini jangan diukur ya, karena udah diganti rugi, kami nggak akan diukur Pak. Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah diganti rugi, tapi disuruh ukur juga, kita ukur juga. Tapi nanti pada saat akhirnya ketahuan di kami, karena sistem kami terkoneksi dengan sistem yang ada di PMU Lok Sumawe Pak, tertolak di sistem juga. Seperti itu. Ya, Mungkin Ada berapa? dengan batas desa Panak ibu yang tadi yang kayak perlu nanti kita lihat waktu untuk berkoordinasi dengan pemerintahan atau sekarang di kota kita, di kota Lusma kita sudah ada dinas pertanahan juga. Di sana ada bagian bidang konflik juga kan. Nah, mungkin coba nanti kita audiensi sekaligus ke bagian pemerintahan untuk kita pastikan seperti Pak bilang tadi juga, kadang-kadang ada tanah yang sudah pernah dibebaskan sama Pemko. Karena kalau dia bilang tadi kan sistem sekarang ini, jangan nanti waktu diajukan sertifikat secara sistem membal, ya kan? Jadi kalau memang sudah pernah dibayarkan ganti rugi oleh Pemko, ya mungkin ya nggak bisa lanjut lagi. Nah, jadi itu untuk lebih pastinya ya kita audiensi dengan bagian pemerintahan, kantor wali kota sama bapak pemerintahannya nanti. Kita lihat waktu lagi nanti di sana. Menyangkut dengan sengketa batas wilayah itu kembali lagi yang pertama dulu masyarakat yang menggarap tanah tersebut sejak kapan dan merasa dia itu digarap tanah tersebut masuk ke wilayah mana, satu. Yang kedua, kita pun dari batas-batas tanah sesuai dengan SK batas desa mengklaim, kita tetap mengklaim itu wilayah Kusumbaru, karena dilihat dari historis, walaupun sekarang ada yang sudah pindah, tetapi dari historisnya banyak warga Kusumbaru yang mendiami kawasan tersebut, bukan warga kota sendiri. Mungkin kalau juga dengan batas, cuma itu mungkin kita pun nggak perlu juga